Penghina Islam itu akan kami pijak-pijak. Tidak ada ruang bagi orang untuk saling menghina agama. Kita saling menghormati. Umat Islam itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah menghina siapapun. Tapi ini model-model begini adalah yang hanya bermodalkan otak kosongnya nafsir-nafsirkan agama. Siap para penghina agama kami, agama Islam, kami akan mendatangi dia. Takbir. Pangkal kepala. TikTok kau dengan lantong kau hina-hina Allah, hina-hina ini sok keras kau. Ayo debat sama aku, ayo debat kau sama aku, ayo. Nah, coba lah keluarkan pengetahuannya, coba. Dia tahu Al-Hadid. Coba. Apa yang kau tahu tentang Al-Hadid tadi, ha? Surah Al-Hadid apa yang kau tahu? Ya, coba aku buka sini dulu. Jangan di TikTok aja. Aku buka dulu sini. Aku buka dulu. Gimana? Iya, kekristenan Islam bertanya tentang kekristenan, tentang ketuhanan. Ya kan, misalkan dikatakan bahwa Tengok orang kalau bicara. Kau ngomong siapa? Kau ngomong siapa? Banyak orang, mau Ustaz boleh. tapi tadi kan sama Bang dulu. Udah terus, coba. Kan di dalam situ dikatakan bahwa Kristen Tuhannya lahir. Hah? Kristen kan kata teman-teman dari Islam katanya Kristen itu Tuhannya dilahirkan. Jangan Tuhan dilahirkan. Nah gitu kan, kan dalam perdebatan itu mereka membuka di dalam misalnya kayak di Lukas, ya kan di Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas. 2 Lukas itu apa itu? surah kita Pak. Oh, kitab. Kau ke gereja? Enggak, itu tak pertanyaan dari gereja Pak. Gereja. Diajarkan di dalam gereja kau untuk menghina agama lain gitu. Di dalam gereja kau itu diajarkan seperti itu gitu. Kan ini dalam perdebatan Pak. Bukan dalam dasar menghina. Apa dalam Kan di sini dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Maria. Oke. Di dalam surah Al-Lukas tadi itu. Lukas Ya, oke. 2 ayat 11. Dikatakan di sana bahwa hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus juru selamat dunia. Itu Lukas pasal yang kedua itu. Ya. Nah, itu keyakinan siapa? Kristen apa? Ditanyakan sama orang dari Islam. Iya. Gitu kan. Lalu kita jawab. Apa jawab? Ya. Kenapa dia dilahir? Karena memang dia lahirnya dari manusia. Makanya Tuhan dilahirkan. Orang kayak gini Twitter. Iya, Pak. Tanya dari kita ke pihak. Ya. Ya, siap. Ya. Sekali lagi, Bang. Sekali lagi. Berarti ini langsung berarti ini langsung kita angkat. Langsung kita angkat aja ya. Siap. Kita angkat aja langsung ke Polsek Belawan ya. Sini. Polsek Belawan ya. Abu Har. Siap. Udah tadi. Siap. Udah dekat. Wah, udah dekat, Pak. Ya, udah dekat ya. Udah. Mana Pak? Siap lepasan ini. Cara keberangkatan. Yang duduk. Saya ke perangkat aja. Udah kabur-kabur. Bagi lagi. Ya, masuk orang sendiri kan. Mana do? Maaf. Ada request, maaf. Ada request. Salam saudaraku yang kasih Tuhan, para pengikut Kristus yang setia. Kita dapat kabar dalam hari-hari ini ada satu apologet lagi yang ditangkap, Bapak Ibu, ya. Ada satu lagi apologet yang ditangkap. Jadi harus hati-hati, ya. Hati-hati dalam bernarasi. Hati-hati dalam bernarasi. Dan harus sanggup menguasai diri. Harus sanggup mengontrol emosi. Harus sanggup mengontrol diri. Dan harus sanggup mengontrol narasi demi narasi yang kita ucapkan. Ya, kata-kata yang kita ucapkan harus sanggup kita kontrol. Jangan lepas kontrol, teman-teman. Ya, ini adalah konoha. Hukum penistaan agama itu
akan mencari orang-orang yang dianggap menghina agama tertentu. Agama satu itu. Tetapi hukum penistaan agama ini tidak akan kena terhadap mereka yang menghina agama di luar agama tersebut. Misalnya menghina agama Kristen, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Itu tidak akan kena dengan hukum penistaan agama karena itu adalah bagian daripada dakwah. Bahkan oleh sebagian orang dianggap pahlawan, ya. Dianggap itu adalah singa padang pasir, singa yang berani, singa pemberani. Jadi kita orang Kristen yang tinggal di Konoha harus hati-hati. Kita beribadah saja mereka ngamuk, mereka marah. Lihat gereja ngamuk, lihat salib ngamuk, lihat orang baca Alkitab ngamuk, lihat orang memuji Tuhan ngamuk, lihat orang membahas Alkitab, membaca Alkitab, ya kita buat persekutuan, mereka ngamuk. Lihat orang makan daging babi ngamuk, lihat orang jual daging babi ngamuk, lalu kita balas, ya. Kalau kita berani membalas, maka mereka tidak akan segan-segan mengucapkan kata-kata password, lalu kita dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwajib, mereka seruduk dulu kita. Ya, mereka datang rame-rame, mereka seruduk orang-orang yang dianggap menghina iman mereka, orang-orang yang dianggap menghina agama mereka, orang-orang yang dianggap menghina kitab mereka. Kalau mereka bebas menghina kitab orang, mereka bebas menghina iman orang, mereka bebas menghina Tuhan yang tidak mereka imani, itu tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Karena itu dianggap bagian daripada dakwah dan dianggap orang tersebut adalah orang yang sangat berani, bagaikan singa dari padang pasir. Ya. Jadi kita orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus benar-benar kita mampu mengontrol diri, mampu mengontrol emosi, mampu mengontrol dan menjaga kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kita salah mengucapkan, mereka tidak senang. Tidak segan-segan mereka datangi rumah kita. Tidak segan-segan mereka datangi kediaman kita. Nah, kenapa saya membahas ini Bapak Ibu? Karena dalam 2 hari ini kita mendapatkan kabar ada seorang yang katanya apologet didatangi tempat kediamannya, lalu kepalanya itu dijedol-jedol Bapak Ibu, ya. Dijedar-jedar kepalanya itu. Nah, dipukul-pukul kepalanya Bapak Ibu. Yang mana? Ada nggak buktinya Bang Pendi? Mari kita lihat, ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus paham siapa yang kita lawan. Kita harus paham dengan siapa kita berbicara. Kita harus paham siapa yang kita hadapi. Akan kami pijak-pijak. Tidak ada ruang. Menghina Islam itu akan kami pijak-pijak. Tidak ada ruang bagi orang untuk saling menghina agama. Kita saling menghormati. Yang menghina agama mereka akan kita pijak-pijak. Tidak ada ruang bagi orang yang menghina. Kita saling menghormati katanya. Katanya Bapak Ibu, ya. Katanya kita saling menghormati. Kita akan pijak-pijak orang yang menghina agama kita. Itu katanya teman-teman. Islam itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah menghina siapapun. Nah, mereka berkata Islam itu tidak pernah menyakiti dan tidak pernah menghina siapapun. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Apa katanya? Islam itu tidak pernah menghina agama siapapun. Itu katanya. Halo abangku, Bang Koprat, Bang Ucup. Saya selalu Bang. Tapi ini model-model begini adalah yang hanya bermodalkan otak kosongnya. Para penghina agama kami adalah Islam.
Ya, lihat Bapak Ibu. Makanya kita harus hati-hati. Begitu juga dengan orang-orang yang hari-hari ini kita lihat kawan-kawan kita yang berapologet, yang masih berdiskusi dengan mereka. Itu harus hati-hati. Harus benar-benar bisa menjaga lisan, bisa mengontrol. Ya, setiap ucapan yang kita ucapkan yang keluar dari mulut, bibir, lidah kita itu tidak bisa ditarik lagi. Ketika kita berdebat dengan mereka, diskusi dengan mereka, yang harus kita pikirkan, lawan kita bukan saja orang yang di depan kita, teman-teman. Ya. Perhatikan baik-baik. Lawan kita itu bukan saja orang yang ada di depan kita. Bukan saja lawan debat kita yang kita hadapi. Tetapi ribuan orang di belakang orang debat kita itu kita harus siap menghadapinya. Harus kita bisa menjaga, mengontrol orang-orang yang ada di luar sana yang sudah siap dengan HP masing-masing. Yang sudah siap dengan HP masing-masing. Kalau dia tidak senang dengan apa yang kita ucapkan, maka direkam layar, lalu disebarkan dan di-framing. Ini adalah penghujatan. Cari orangnya, datangi rumahnya. Maka akan dicari, akan didatangi, dan Anda akan dibuat tidak berdaya di hadapan mereka. Kepalanya didowel-dowel, dicowel-cowel, tiung, Bapak Ibu. Ini saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita lihat, ya, Don Ditan tiap hari bahas Alkitab, tiap hari. Bahas Alkitab tiap saat, tiap waktu. Mentafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuka hatinya. Tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Karena bagian daripada dakwah. Lalu kita terpancing, kita lakukan hal yang sama. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, rumah kita, kediaman kita, tempat tinggal kita akan didatangi. Mereka akan mencari informasi di mana tempat tinggalnya. Cari sampai dapat. Lalu baru diserahkan ke hukum, ke pihak yang berwajib. Oleh pihak yang berwajib ini dianggap bisa bla 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 dan bla bla bla. Tidak lama kemudian ditangkoi, dibawa ke kantor polisi dengan tujuan mengamankan. Tetapi mengamankan itu lama Bapak Ibu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Itu Don Ditan. Bagaimana dia mentafsirkan Alkitab? Lalu ada juga bapak-bapak bermasker. Bapak-bapak bermasker tiap hari membahas Alkitab, tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Bapak-bapak bermasker itu dengan bangganya menghina dan mengolok-olok Alkitab. Tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Dan kita jangan terpancing, ya. Ketika mereka menghina Alkitab, mengolok-olok Tuhan Yesus, mengolok-olok iman Kristen, kita jangan terpancing, teman-teman. Kalau kita terpancing, maka mereka akan datangi rumah kita dan kita dianggap penistaan agama. Ya, hati-hati kawan. Lalu ada kainama. Tiap waktu, tiap saat. Sudah bertahun-tahun jadi mukallaf. Yang dibahas Alkitab ditafsirkan menurut udalnya. Kalau kita terpancing, kita ditangkap. Ipung, ya, Ustadz Ipung juga. Ya, Ustadz Ipung hari-hari ini dia melihat ada sebuah lambang organisasi. Lalu dia bilang, ya, dia nyanyi seperti lagu pujian sekolah minggu Bapak Ibu. Ya, sesuka hatinya dibuat, dicocologikan. Ya, kita lihat saja Bapak Ibu. Ya. Jadi kita jangan terpancing, lagi-lagi jangan terpancing. Kalau terpancing bagaimana Bang Pendi? Masuk penjara. Ya, masuk penjara kalau terpancing. Yang kita lawan itu bukan manusia biasa Bapak Ibu. Manusia yang luar biasa, otaknya nol. Mereka tidak siap. Data mereka dibaca, kitab mereka dibaca, mereka tidak siap. Mereka siap ketika membaca Alkitab, mentafsirkan Alkitab. Mereka siap sambil ketawa, sambil cengengesan, ketawa ketiwi. Ya. Begitu kitab mereka kita bacakan, langsung dianggap penistaan agama. Jadi hati-hati. Hati-hati kepada para pendebat Kristen, para apologet Kristen. Khususnya yang berdebat dengan mereka itu hati-hati. Ya. Lebih baik kalau mau berdebat dengan mereka, tinggal di luar negeri, jangan tinggal di Konoha. Kalau tinggal di Konoha, ditangkap.
Tapi Bang Pendi, ada orang-orang tertentu apologet kita itu masih bisa itu diskusi dengan mereka. Itu hati-hati saja, tinggal tunggu waktu itu, tinggal tunggu waktu. Ya, yang kelihatan wajah yang masih diskusi dengan mereka itu hati-hati, tinggal tunggu waktu. Ya, terima kasih ya Bangku, Bang Lubis, ya selalu Bang Lubis, Tuhan Yesus berkati. Tinggal tunggu waktu itu. Ada kan teman-teman kita yang berapologet wajahnya kelihatan? Ada kan Bapak Ibu? Itu tinggal tunggu waktu. Ingatkan, hati-hati. Selalu ingatkan supaya harus berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Ini dia Bapak Ibu. Yang kita lawan itulah orang yang otaknya setengah, teman-teman. Main serudu. Ya, main serudu. Ini dia, hati-hati. Nah, coba kita lihat lagi ya. Apa yang terjadi teman-teman? Didatangi kediamannya, ditowel-towel kepalanya teman-teman. Ditowel-towel kepalanya. Kasihan sekali. Menghina Islam itu akan kami pijak-pijak. Nah, menghina agama mereka akan kami pijak-pijak katanya. Kalau mereka menghina agama lain, oh tidak masalah. Ya, makanya hati-hati. Cukup kita beritakan Injil, cukup kita beritakan kabar baik, cukup kita bersaksi. Kita bersaksi saja mereka tidak terima, mereka ngamuk-ngamuk. Apalagi kita membahas iman mereka, membahas agama mereka. Kalau saudaramu membahas agama mereka, mau berdebat dengan mereka, jangan tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Indonesia, pasti ditangkap. Ya, lambat laut pasti ditangkap. Anak Batak sudah 2 kali ditangkap gara-gara berdebat dengan mereka. Dalam keadaan debat, lagi berdebat, anak Batak ditangkap teman-teman. Ya, lagi berdebat, anak Batak ditangkap. Jadi hati-hati, janganlah dari debat. Cukup kita bersaksi, cukup kita beritakan kabar baik, cukup kita memberitakan kabar sukacita, cukup kita menceritakan siapa Yesus. Diterima, puji Tuhan. Tidak diterima, enggak masalah, tugas kita sudah selesai. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau diskusi sekali, 2 kali, ketiga kali, kalau mereka sudah menghina, turunkan. Jangan layani. Hati-hati. Ya, mereka itu orang yang suka melapor. Kalah debat, lapor. Kalah data, lapor. Kalah adu argumentasi, mereka lapor. Jadi apapun yang kita lakukan, mereka akan melaporkan. Lihat teman kita ini. Ya, apologet, sangat kasihan ketika didatangi oleh mereka, kepalanya itu dicowel-cowel teman-teman. Kasihan sekali. Saya sangat kasihan melihatnya ya. Orangnya sudah tua, dicowel-cowel kepalanya. Tidak ada ruang bagi orang untuk saling menghina agama. Kita saling menghormati. Umat Islam itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah menghina siapapun. Tapi ini model-model begini adalah yang hanya bermodalkan otak kosongnya. Dianggap bermodalkan otak kosong Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan, data yang kita bukakan, data yang kita bacakan, dalil yang kita bacakan, kalau mereka tidak terima, maka Anda akan didatangi, Anda akan didowel-dowel kepala seperti barusan, baru setelah itu dipanggil polisi, disuruh tangkap Bapak Ibu. Hati-hati teman-teman. Kalau mereka membahas Alkitab, ya tidak masalah, bahas saja sesuka hati mereka. Ya, karena itu bagian daripada dakwah bagi mereka, bagian daripada membela agama. Tapi kita jangan lakukan hal yang sama, ditangkap. Para penghina agama kami, agama Islam, kami akan mendatangi dia. Takbir.
TikTok dengan lantong kau hina-hina Allah, hina-hina ini. Sok keras kau. Ayo debat sama aku. Ayo debat sama aku, ayo. Ah. Ayo debat sama aku, ayo katanya. Ya, apa katanya? Ayo debat sama aku. Begitu data dibuka, dilaporkan. Ya, jadikan kasus anak Batak itu sebagai pelajaran yang paling berharga. Kasus anak Batak harus dijadikan sebagai pelajaran yang paling berharga bagi para apologet Kristen. Ya. Siapapun saudara ketika berdebat dengan mereka, ladani mereka debat, itu kaki sebelah sudah dalam penjara, teman-teman. Ya. Sebelah kaki saudara sudah dalam penjara. Tinggal tunggu waktu. Ya, tinggal tunggu waktu. Lihat ini. Orang-orang Aceh selalu hadir dengan kata-kata khasnya. Apakah saya terpengaruh? Apakah saya membalas? Tidak, Bapak Ibu, karena saya sudah selesai dengan diri saya. Kita orang-orang yang mengikut Yesus, mengikut Kristus, kita harus siap dalam hal segala-galanya. Harus siap mental. Harus siap ketika iman kita dihina. Harus siap ketika iman kita diolok-olok. Harus siap ketika kitab kita diolok-olok. Jangan pernah terpancing. Kalau terpancing, penjara menanti. Ya, mereka teriak nama Tuhan, lalu mereka datangi, dan mereka tidak akan malu, Bapak Ibu. Bangga mereka bisa menangkap orang Kristen itu, bangga. Ya, bangga Bapak Ibu. Saya mau dicaci maki sama orang Aceh, bagi saya tidak masalah. Yang penting orang Aceh hadir mendengarkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Tidak akan saya balas sekalipun, karena saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Kamu pengikut Paulus, tidak masalah Tengku Farsyah, saya pengikut Paulus, ya. Karena Paulus itu bukan rasul yang buta huruf bagi kami. Paulus itu bukan rasul yang bodoh. Paulus adalah orang yang sangat hebat. Dia lebih memilih mengikut Kristus daripada jabatannya. Itu Rasul Paulus. Setelah dia bertobat, hidupnya diubahkan. Setelah dia bertobat, pikirannya diubahkan. Setelah dia bertobat, hatinya diubahkan. Setelah dia bertobat, kelakuannya diubahkan. Kita lihat, orang-orang yang meninggalkan Yesus juga begitu, diubahkan. Tetapi diubahkan dari yang baik kepada yang jahat. Ya, waktu dia menjadi pengikut Kristus, tidak pernah dia menghujat agama lain. Tidak pernah dia menghujat kitab lain. Tidak pernah dia menghujat iman lain. Begitu meninggalkan Yesus, tiap saat, tiap waktu menghujat agama lain. Nah, itu katanya dapat hidayah. Saya tidak tahu hidayah dari siapa yang dia dapatkan. Harusnya kalau orang sudah mendapatkan hidayah, dia akan membagikan cerita tentang hidayah yang dia dapatkan. Tetapi kita lihat di Konoha ini, orang-orang yang katanya mendapatkan hidayah, alias orang Kristen yang sudah meninggalkan Yesus masuk ke agama tersebut, hidupnya, hidup kesehariannya, hidup dalam keadaan menghujat. Menghujat Tuhan Yesus, menghujat Kristen, menghujat Alkitab, menghujat iman yang tidak mereka imani. Makanya patut dipertanyakan, hidayah dari siapa? Harusnya ketika dia mendapatkan hidayah, dia sibuk belajar tentang hidayah yang dia dapatkan. Dia bagikan pengalaman-pengalamannya kepada orang lain. Tetapi ini tidak. Yang dibagikan, yang diperdengarkan, yang dipertontonkan adalah hujatan-hujatan tiap saat. Ini patut dipertanyakan, teman-teman. Ya, lah sama murtad juga menghujat kok. Di mana saya menghujat, silakan kamu laporkan. Kalau saya menghujat Tengku Farsyah, sudah lama saya ditangkap. Ya, kalian tiap saat orang Aceh hadir di Komal ini menghujat saya, menghujat Tuhan Yesus, menghujat iman Kristen. Tujuan kalian ingin memancing saya supaya saya terpancing. Saya bukan Deddy Saputra, tersadarkan. Ketika dihina imannya, ketika dihina Tuhan, kitabnya, lalu dia balas hinaan dengan hinaan. Saya tidak. Ya, saya tidak.
Hujatan kalian tidak akan saya balas, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menangkap kalian. Karena saya sudah selesai dengan diri saya. Deddy Saputra ditangkap, kena hukuman 2 tahun penjara karena dia terpengaruh ketika imannya dihina, ketika diolok-olok Tuhan Yesus, dia tidak bisa mengontrol, dia tidak bisa menjaga, akhirnya dia terpengaruh dan dia balas. Ketika dibalas, balasan Deddy Saputra itu dibawa ke ranah hukum dan Deddy Saputra kena 4 tahun penjara, dituntut 4 tahun penjara, divonis 2 tahun penjara, teman-teman. Ya, makanya mereka selalu menghujat saya ketika saya live, menghujat Tuhan Yesus, menghujat iman Kristen, menghujat Alkitab. Saya balas? Tidak. Kenapa tidak saya balas? Karena sama dengan saya dulu, Bapak Ibu. Untuk apa saya balas? Saya juga dulu seperti itu. Makanya saya selalu berbicara tentang pembaharuan budi, pembaharuan karakter. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus berubah budi pekertinya, harus berubah karakternya. Itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus benar-benar berubah. Ya, harus benar-benar berubah. Karakter kita itu harus berubah. Budi kita itu harus berubah. Pola pikir kita itu harus berubah. Tutur kata kita itu harus berubah. Hidup kita harus berubah. Ketika orang menghina, kita tidak akan bisa membalas hinaan itu. Bukan kita tidak mampu membalas, tapi Roh Kudus mengingatkan kita, jangan balas hinaan dengan hinaan, jangan balas cacian dengan cacian, jangan balas makian dengan makian. Lawanlah semua kejahatan itu dengan kebaikan. Maka kita harus mengenal Kristus, sifat Kristus, kemelekatan kita dengan firman itu harus, ya, kemelekatan kita dengan firman itu harus melekat kita dengan firman. Kalau kita melekat dengan firman, maka karakter-karakter Kristus itu akan terpancar di dalam diri kita. Karakter yang penuh kasih, karakter yang mudah mengasihi, karakter yang mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang di luar sana, khususnya orang Aceh yang menonton live, mereka melihat, aduh capek sekali aku hujat dia, dia tidak mau membalas hujatanku. Pasti terniang-niang di telinga mereka, Bapak Ibu. Setiap ucapan yang saya sampaikan itu pasti terniang-niang, saudara. Ya, ini dia, Bapak Ibu. Makanya dunia itu butuh Yesus, Bapak Ibu. Dunia tanpa Yesus terjadi pertumpahan darah setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Ya, hati-hati, jangan pernah menghujat. Mari kita nonton lagi bagaimana seorang apologet ditangkap, Bapak Ibu. Oh, sebentar ya. Jangan di TikTok aja. Aku buka dulu. Gimana? Iya. Sampai ditanya tentang ngomong siapa? Banyak orang ngomong siapa boleh. Tadi kan sama Pak. Udah terus semua. Kan di dalam situ dikatakan bahwa Kristen Tuhan yang lahir. Kristen kan kata teman-teman Kristen katanya Kristen itu hanya dilahirkan. Jakarta Tuhan dilahirkan. Nah, gitu kan. Dalam kehidupan itu mereka membuka di dalam misalnya kayak di Lukas. Ya kan di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Surat apa? Kita. Enggak, itu tak pertanyaan di gereja, Pak. Diajarkan dalam gereja kau untuk menghina agama lain gitu. Di dalam gereja kau itu diajarkan seperti itu gitu. Kan ini dalam dasar menghina. Dan dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan dari Maria. Di dalam surah Lukas tadi, Lukas ya, oke. Baik, dikatakan di sana bahwa hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Lukas pasal yang kedua. Ditanyakan sama orang dari Islam. Dan kalau kita jawab, apa jawab? Ya, kenapa dia lahir? Karena memang dia lahir dari manusia. Makanya Tuhan berkata, orang itu
Ya, ya, ya. Ya, siap. Saya lagi, Bang. Berarti ini langsung berarti level kita angkat langsung kita angkat aja ya. Kita angkat aja langsung ke polsek Belawan ya. Belawan ya. Siap. Udah tadi. Udah dekat. Udah dekat, Pak. Ya, udah dekat ya. Mana Pak? Lepas ini. Saya mau berangkat. Duduk ya dulu. Saya tuh berangkat aja. Udah berangkat. Lagi masuk lagi ya. Dulu mana lu? Ada request Mas. Ada request. Itulah keadaannya teman-teman ya. Maka hati-hati. Hati-hati ditangkap. Hati-hati, tidak segan-segan. Teriak nama Tuhan lalu kita ditangkap. Kita ibadah, kita tidak usah bahas agama mereka teman-teman. Kita ibadah saja. Itu mereka kejang-kejang. Kita ibadah saja, mereka kejang-kejang. Salib, kita tunjukkan salib begini saja tanpa kita ceritakan tentang salib. Mereka melihat salib kita, itu mereka kejang-kejang. Ya. Apalagi kita orang Kristen bahas agama mereka, tambah kejang-kejang lah mereka. Makan babi kita tidak ajak-ajak mereka. Oh, marah. Kita makan babi di tempat kita sendiri, kita live, kita tidak ajak mereka marah. Kita ajak mereka makan supaya mereka tidak marah, lebih marah ternyata. Ini kita makan daging babi ini, ya, sambil live, kita tunjukkan sama orang-orang. Oh, mereka marah. Lalu kita ajak, ayo makan babi yuk, tambah marah. Ya, tambah marah. Tambah marah. Kita makan daging babi, mereka marah. Kita ajak mereka makan babi juga marah. Siap Kak Linda, siap. Terima kasih Kak, terima kasih. Tuhan Yesus luar biasa Bapak. Makanya saya teman-teman sangat bangga murtad. Benar saya bilang. Ya, saya sangat bangga murtad. Bangga sekali saya murtad. Orang-orang bilang, termasuk keluarga saya di Aceh bilang begini ya, kamu pendi kalau tidak kembali ke Islam katanya, kamu menjadi kayu bakar dalam neraka. Saya tidak masalah, saya bilang, tidak apa-apa. Saya mau masuk neraka, mau masuk mana, tidak dikasih masuk surga, tidak masalah. Yang penting saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik surga. Satu hal yang membuat saya sukacita ketika saya percaya kepada Sang Pemilik surga. Enggak dikasih surga sama orang dunia, tidak masalah. Orang dunia berkata kau masuk neraka, orang dunia bilang kita masuk neraka. Dia sendiri tidak masuk surga. Orang dunia berkata kepada kita orang Kristen, kita ini masuk neraka. Dia sendiri tidak masuk surga, Bapak Ibu. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus risau? Ya, mereka sendiri tidak masuk surga, lalu mereka katakan kita ini masuk neraka. Pegangan kita itu bukan apa kata mereka. Pegangan kita adalah apa kata Alkitab. Kita imani apa kata Alkitab, kita lihat apa kata Alkitab, kita dengar apa kata Alkitab, dan kita percaya apa kata Alkitab, serta kita lakukan apa kata Alkitab. Ini teman-teman ya. Jadi jangan terpengaruh. Ingat, sudah ditangkap lagi. Ya, ada satu apologet ditangkap. Mereka senang ketika ada ketika orang Kristen ditangkap, ketika ada pendeta ditangkap, ketika ada apologet ditangkap, itu mereka senang sekali. Mereka bangga, mereka sukacita. Jadi kita harus hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ini lihat nih. Tidak bisa ditanyakan. Iman mereka itu tidak bisa ditanyakan. Mereka tidak siap. Imannya ditanyakan tidak siap. Kitabnya ditanyakan tidak siap.
agamanya ditanyakan tidak siap. Makanya saya sangat heran apabila ada orang yang mukallaf. Ya, saya sangat heran ketika ada orang yang mukallaf. Kenapa heran ada orang yang mukallaf? Karena dia tidak baca Alkitab saja dia tidak mau, apalagi baca kitab lain yang bukan bahasa Indonesia. Tentu lebih tidak mau. Tapi ya itu terserahlah teman-teman ya. Yang jelas mari kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah itu dia ya. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun kata orang, mari kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita tunjukkan sifat Kristus, karakter Kristus dalam kehidupan kita, dalam semua ucapan-ucapan kita teman-teman. Ya. Tetep layar teman-teman, tetep layar. Marah mereka, saya tidak tahu kenapa mereka marah. Ya, ada lagi yang ditangkap Bapak Ibu ya. Hati-hati. Hati-hati gunakan mulutmu. Itu kata lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan jarimu. Hati-hati gunakan jarimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan jarimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Kalau dengan mereka Bapak Ibu, hati-hati debat dengan mereka. Hati-hati debat dengan mereka, karena mereka kalau mereka kalah, lapor polisi, nanti kita ditangkap. Hati-hati debat dengan mereka. Hati-hati debat dengan mereka. Hati-hati debat dengan mereka. Kalau mereka kalah, lapor polisi. Kalau mereka kalah, lapor polisi, kita ditangkap. Kalau mereka kalah, lapor polisi, kita nanti ditangkap. Hati debat dengan mereka. Hati-hati debat dengan mereka. Kalau mereka kalah, lapor polisi, kita bisa ditangkap. Hati-hati debat dengan mereka. Hati-hati debat dengan mereka. Kalau mereka kalah, lapor Kapolda, nanti kita ditangkap. Kalau mereka kalah, lapor ke Kapolda, nanti kita ditangkap. Hati lawan mereka. Hati-hati diskusi dengan mereka. Kalau mereka kalah, lapor Kapolda, nanti kita ditangkap. Kalau mereka kalah, dilapor Kapolda, nanti kita ditangkap. Hati-hati. Hati-hati debat dengan mereka. Kalau mereka kalah, dilaporkan ke Kapolda karena dianggap penistaan agama dan kita ditangkap. Hati-hati. Ya, hati-hati. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya sudahan live-nya. Saya ingin olahraga supaya sehat ya. Karena penginjilan di pedalaman Mentawai Bapak Ibu itu jalan kaki. Jalan kaki kita pertama kita naik speedboat melewati laut, naik pompong melewati sungai, dan jalan setapak melewati hutan dan naik turun bukit. Jadi kita harus jalan kaki. Jadi kita harus saya latih berjalan tiap sore supaya ketika kembali ke Mentawai kuat jalan Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus baik. Nah, ini ada si King takut katanya. Ya, lebih baik takut. Ya, ini ada si King Bapak Ibu takut katanya. Ya, takut kita. Debat dengan mereka harus takut Bapak Ibu. Karena ketika kita berdebat dengan mereka, lawan kita bukan saja orang yang kita ajak debat,
bukan saja lawan debat kita, tetapi ratusan orang bahkan ribuan orang di luar itu yang sudah siap dengan HP masing-masing. Bila ada keselio lidah dan mereka tidak senang dengan narasi kita, nah narasi kita ini direkam. Narasi kita direkam lalu disebarkan ke media sosial. Lalu mereka framing kita ini penistaan agama, menghina agama mereka, menghina rasul mereka, menghina nabi mereka, menghina Tuhan mereka, menghina kitab mereka. Lalu rumah kita diseruduk dan dibawa ke kantor polisi. Jangan ya adik ya, jangan. Jadi lebih baik kita takut. Oh, kalah kau debat sama kami, nggak apa-apa, ambil menang buat kamu, nggak apa-apa. Kita dibilang kalah debat, tidak masalah. Ya, seperti ada bapak-bapak bermasker. Bapak-bapak bermasker bilang tidak ada satupun mereka yang bisa debat dengan saya. Saya tidak pernah kalah adu argumen dengan mereka. Mau orang Kristen lulusan teologi, lulusan STT, lulusan luar angkasa, lulusan neraka katanya, tidak ada satupun orang Kristen yang menang debat lawan saya. Itu kata-kata bapak-bapak bermasker. Iya Bapak Ibu. Ya, kita kalah. Kalau kita menang, dilaporkan ke Kapolda. Data kita buka, kita bacakan, kita larasi sedikit, lalu kita tanyakan, mereka tidak senang. Lalu data yang kita bukakan ini dianggap satu penistaan agama. Ya, kalau mereka tidak senang ketika kita bahas nabi mereka tidak senang ketika kita bahas rasul mereka, maka mereka akan merekam dan mereka laporkan ke Kapolda, kita dianggap penistaan agama. Jadi hati-hati. Hati-hati debat dengan mereka. Hati-hati debat dengan kadrun. Kalau mereka kalah, lapor Kapolda, nanti kita ditangkap. Kalau mereka kalah, lapor Kapolda, nanti kita ditangkap. Hati-hati debat dengan kadrun. Hati-hati debat dengan kadrun. Hati-hati debat dengan kadrun. Kalau mereka kalah, lapor polisi. Hati-hati. Oke. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati, menyertai kita semuanya. Saya tutup live-nya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu hadir, mendoakan, membagikan, dan memberkati. Tuhan Yesus baik, memberkati kita semuanya. Salam.